Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan tentang sifat al-muttaqin yang dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Hammam. Hammam ingin sekali mendapatkan keterangan yang lengkap, yang komprehensif tentang siapa orang-orang bertakwa dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Meskipun nanti sifat-sifat yang disampaikan oleh Imam Ali ini akan membuatnya jatuh pingsan di akhirnya. Kita akan masuk pada bagian ketiga dari sifat orang-orang yang bertakwa. Imam Ali alaihissalam menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa wa ajsaduhum nahifah. Di antara cirinya orang yang bertakwa adalah dari fisiknya, bahwa dia adalah orang-orang yang tidak besar tubuhnya karena banyak makan dan minum. Ajsaduhum nahifah. Orang yang bertakwa adalah jenis manusia yang makan secukupnya dan minum secukupnya. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai penghulu orang-orang bertakwa juga telah mencontohkan bagaimana beliau memperlakukan makanan dan minuman. Beliau adalah jenis orang yang dikenal tidak akan makan sebelum lapar, dan dia akan berhenti makan sebelum kenyang. Ciri fisik orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tubuhnya, badannya tidak besar karena banyak makan dan minum. Wa ajsaduhum nahifah. Berikutnya Imam Ali menjelaskan wahajatuhum khafifah. Luar biasa. Orang yang bertakwa adalah orang yang apa yang dia gunakan dari kebutuhan hidup di dunia ini dia gunakan sangat sederhana. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang kebutuhannya sangat sederhana. Dia tidak perlu banyak harta. Dia tidak perlu banyak makanan, dia tidak perlu banyak minuman. Dia cukup dengan hal-hal yang sederhana dan dia bisa hidup dengan hal yang sederhana itu. Kebutuhan-kebutuhan hidupnya sangat sederhana. Orang yang bertakwa boleh jadi dia kaya raya, tapi dia tidak akan menghabiskan uangnya untuk bermewah-mewah. Seperti yang kita jelaskan di bagian awal. Wahajatuhum khafifah. Imam Ali menjelaskan lebih jauh wa anfusuhum afifah. Orang yang bertakwa adalah orang yang mempunyai jiwa-jiwa yang mulia, jiwa-jiwa yang dekat dengan kesucian. Dia pantang untuk mendapatkan kepentingannya atau kebutuhannya dengan cara-cara yang kotor. Anfusuhum afifah. Dia adalah orang yang menghiasi dirinya dengan berbagai macam perbuatan baik. Dan dia tidak akan pernah mengizinkan dirinya meskipun akan dapat keuntungan yang besar, dia tidak akan kotori tangannya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anfusuhum afifah. Kemuliaan jiwanya cukup untuk menghindarkan dia dari berbagai macam perbuatan buruk dan jahat. Dia tidak akan pernah mengambil hak orang lain. Dia tidak akan pernah menipu. Itulah karakter orang yang bertakwa. Mengapa mereka seperti itu? Karena mereka punya pemahaman yang cukup jelas tentang kehidupan dunia. Orang yang bertakwa adalah orang yang memahami kehidupan dunia dengan pemahaman yang benar. Dia tahu bahwa dunia ini adalah sekejap, sesaat, sebentar. Dia tidak akan tertipu dengan kehidupan yang sesaat dan sebentar ini. Imam Ali menjelaskan, sabaru ayyaman qasirah aqabadhum rahatan tawilah.
Orang-orang yang bertakwa adalah manusia-manusia cerdas, manusia-manusia pandai. Dia tahu bahwa di kehidupan dunia dia akan bersabar sesaat, bersabar sebentar, menahan diri, menahan kerakusan, menahan hawa nafsu. Hanya barang sekejap, hanya barang sebentar. Karena manusia boleh jadi hidup usianya hanya 20 tahun. Ada mungkin yang lebih panjang lagi 40 tahun, mungkin lebih panjang lagi 60 tahun. Dan setelah itu kehidupan dunia sudah tidak enak dinikmati oleh orang yang mendapatkan usia lebih dari 60 tahun, usia 70 tahun, 80 tahun. Kehidupan dunia sudah bukan lagi kehidupan yang bisa dinikmati karena tubuhnya sudah renta, dia sudah tua. Bahkan untuk sekedar menikmati makanan dia sudah kesulitan. Karena orang di usia 70-80 tahun hampir semua giginya tanggal. Karenanya orang yang bertakwa tidak pernah tertipu dengan kehidupan dunia. Dia akan bersabar. Barang sejenak, menahan diri barang sekejap. Kata Imam Ali, aqabadhum rahatan tawilah. Yang akan berakibat dengan kesenangan yang panjang, kesenangan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, kenyamanan yang tiada henti. Tijaratun murbihah, kata Imam Ali, inilah perdagangan yang menguntungkan. Ketika orang tidak tertipu untuk menikmati dunia yang sekejap untuk kemudian mendapatkan azab yang abadi. Tidak, dia balik. Dia mencari keuntungan yang sungguhnya. Dia sabar barang sekejap untuk senang dan bahagia selama-lamanya. Itulah karakter orang yang bertakwa. Yassaraha lahum rabbuhum. Dan orang yang memang berhati-hati untuk bersabar di dunia, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, Allah akan mudahkan baginya untuk menjalani berbagai macam ujian dan naik turunnya kehidupan dunia. Ketika seorang hamba sudah berniat untuk patuh dan tunduk dan bertakwa kepada Tuhannya, yassaraha lahum rabbuhum, akan Allah mudahkan jalan baginya. Allah akan mudahkan dia untuk bersabar. Allah akan berikan dia kekuatan untuk tabah dalam kehidupan yang sementara di dunia. Lebih jauh, Imam Ali menyifati mereka seperti ini. Luar biasa orang-orang yang bertakwa ini. Imam Ali berkata, dan ini sepenuhnya bertentangan dengan kebanyakan manusia di dunia. Pada umumnya manusia itu mencari dunia. Tapi orang yang bertakwa sebaliknya. Apa kata Imam Ali? Aradathumud dunya falam yuriduha. Dunia justru mengejar-ngejar orang yang bertakwa ini. Dunia merasa ingin menjatuhkan, menjegal orang yang bertakwa ini. Memang Allah buat dunia seperti itu. Ketika manusia sudah tidak tergiur dan tidak tertarik dengan dunia, maka dunia akan berusaha untuk menghiasi dirinya agar orang itu tertarik kepada dunia. Justru orang-orang yang mencari dunia, dunia akan sombong kepadanya, dunia akan jual mahal kepadanya. Tapi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sudah memutus hubungannya dengan dunia, justru dunia berbalik. Aradathumud dunya. Dunia akan menghiasi dirinya dan mengejarnya. Falam yuriduha. Dan orang yang bertakwa, dia mampu menolak berbagai macam rayuan manis dunia. Dia tidak akan pernah tergiur dengan rayuan-rayuan dunia. Meskipun dunia datang tanpa henti untuk berganti dari satu rayuan ke rayuan yang lain. Tapi orang yang bertakwa tidak akan pernah tertipu dengan rayuan dunia yang sementara. Aradathumud dunya falam yuriduha. Dunia menginginkan mereka, tapi mereka tidak menginginkannya. Wa asaradhum. Bahkan ketika dunia sudah merasa gagal untuk merayu orang yang bertakwa ini, dunia mengambil langkah yang lebih jauh. Dunia menawannya, dunia menjeratnya. Namun katanya Ali bin Abi Thalib alaihissalam, fafadau anfusahum minha. Meskipun dunia menawan dan menjeratnya, tapi orang yang bertakwa punya kekuatan untuk melepaskan diri dari jeratan dan tawanan dunia. Fafadau anfusahum
minha. Hammam semakin berdebar jantungnya ketika melihat sifat demi sifat yang disampaikan oleh Maulal Muttaqin tentang orang-orang yang bertakwa. Imam Ali lebih jauh menjelaskan tentang seperti apa sih orang yang bertakwa di malam hari. Beliau menjelaskan, ammal lail fasafuna aqdamahum. Orang-orang yang bertakwa di tengah malam, dia tidak akan menghabiskan waktunya hanya untuk tidur. Pasti dia ambil kesempatan untuk berdiri tegak menghadap Tuhannya dalam qiyam dan sholatnya. Fasafuna aqdamahum. Sebagian malam akan dia gunakan untuk talina li ajza'il Quran. Dia akan baca dengan penuh kekhusyukan, dengan seksama ayat demi ayat Al-Quran. Yurattilunaha tartila. Dia bacanya bukan dia baca dengan cara yang cepat, tidak. Dia baca dengan tartil. Bacaan tartil adalah bacaan yang dibaca dengan penuh ketenangan, sehingga yang membaca mampu untuk menyerap makna-makna yang dikandung dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yurattilunaha tartila. Yuhazzinuna bihi anfusahum. Dan ketika orang-orang yang bertakwa ini membaca Al-Quran, orang-orang yang bertakwa selalu mengajak dirinya untuk terlibat dengan kandungan-kandungan ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang berbicara tentang meruginya orang-orang yang tidak bertakwa atau meruginya orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang bertakwa dalam membaca ayat-ayat itu, dia akan membuat hatinya sedih agar tidak jatuh dalam kesalahan seperti yang diperingatkan oleh Al-Quran terhadap orang-orang yang ceroboh dan lalai. Wa yastathiruna bihi dawa'adaihim. Dan ketika membaca Al-Quran, orang yang bertakwa tahu bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalam Allah. Dan kalam Allah adalah obat yang mujarab untuk mengobati berbagai macam kegelisahan dan kegundahan jiwa. Dia akan mencari ketenangan dan ketentraman hati dan jiwanya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yastathiruna bihi dawa'adaihim. Lebih jauh yang Ali melanjutkan bagaimana orang yang bertakwa memperlakukan Al-Quran. Fa idza marru bi ayatin fiha tashwiq rakanu ilaiha tama'an. Orang-orang yang bertakwa ketika sampai pada ayat-ayat motivasi, ayat di mana Allah menunjukkan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang beriman dan beramal soleh, rakanu ilaiha tama'an, maka orang yang bertakwa ini akan menemukan jiwanya tersemangati, terpancing, fokus untuk mengejar apa yang Allah janjikan dalam ayat-ayat motivasi itu. Rakanu ilaiha tama'an wa tatalla'at nufusuhum ilaiha syauqan. Dan dia merindukan janji-janji pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhannu annaha nusba ayunihim. Dan karena keimanannya sudah sempurna, maka janji-janji Allah itu seakan sudah dia raih, seakan ada di tangannya. Dia tidak ragu bahwa Allah tidak mungkin mengingkari janjinya terhadap orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang bertakwa memperlakukan janji Allah seperti sesuatu yang sudah ada di tangannya. Bagi orang yang bertakwa, pahala seakan ada di tangannya, ada di depan matanya. Wa dhannu annaha nusba ayunihim. Sebaliknya, wa idza marru bi ayatin fiha takhwif. Kalau dia sampai pada ayat-ayat di mana Allah memberikan ancaman, rasa takut akan siksa-siksanya, akan murkanya, asghau ilaiha masami'a qulubihim. Orang yang bertakwa akan mendengar ancaman itu dengan seksama. Ancaman siksa itu dengan seksama, bukan hanya dengan telinga fisiknya, namun dia dengar dengan telinga hatinya. Karena kalau orang hanya mendengar dengan telinga fisiknya, boleh jadi masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Tapi kalau hati tidak punya banyak telinga. Hati hanya punya satu telinga. Orang yang mendengar firman-firman Allah, janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah dengan telinga hati, maka ia dengar dan apa yang dia fahami akan bersemayam di hatinya, dan dia akan melakukan apa yang menjadi perintah
dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, sekali lagi, ketika mendengar ayat-ayat takhwif, dia dengar bukan hanya dengan telinga fisiknya, tapi dengan telinga hatinya. Asghau ilaiha masami'a qulubihim wa dhannu anna zafira jahannam wa syahiqaha fi usuri adhanihim. Dan sebagaimana dia melihat seakan-akan nikmat surga di hadapan matanya, ayat-ayat ancaman yang menjanjikan neraka, dia juga seakan sudah mendengar suara api itu di dekat telinganya. Dia mendengar gelegar api jahanam. Orang yang bertakwa akan memahami janji dan ancaman Allah seakan-akan hadir di hadapannya. Fahum hanuna ala awsatihim. Di malam hari mereka akan melakukan qiyam dan ruku dengan sempurna. Muftarishuna lijibaihim. Dia akan lama menempelkan dahinya di tempat sujudnya. Wa akufihim wa ruqabihim wa atraf aqdamihim. Dia akan menempelkan ujung-ujung kakinya ketika sujud di permukaan bumi. Yatlubuna ilallahi ta'ala fi fakaki riqabihim. Dan dari semua ibadahnya itu, qiyamnya, rukuknya, sujudnya, doa-doanya, munajatnya, yang dia minta hanya satu. Ya Allah, bebaskan diriku dari siksa neraka-Mu ya Allah. Yatlubuna ilallahi ta'ala fi fakaki riqabihim. Sifat-sifat muttaqin masih panjang, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.